Sambutan pembinaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sekaligus meresmikan Sekolah Tangguh SDN Plosorejo 1. Kepada yang terhormat Bapak DRS Budi Kusumarjoko, MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kasih kurikulum baik dari PAUD maupun dari SD yang hari ini alhamdulillah baru di Kademangan ini semua tim saya bawa, seluruh kepala bidang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Korwil, Pak Wasono, beserta seluruh jajaran pengawas, ada Pak Eko, ada Bu Nunung, serta penilainya ada? Oh, ya. Penilai, terus ketua gugus, seluruh kepala sekolah, wabil khusus Sohibul Bed, Bapak Latif yang sungguh luar biasa. Hari ini kita bersama-sama bisa bertemu. Yang saya hormati juga rekan-rekan saya, seluruh keluarga besar SD Plosorejo 1 Kademangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya berbahagia sekali bisa ketemu panjenengan, bisa silaturahim ke sini dalam rangka kami turun ke bawah untuk melihat sejauh mana perkembangan dan persiapan teman-teman di sekolah, baik PAUD, TK, baik SD maupun SMP. Yang terakhir adalah di Plosorejo melonsing sekolah tangguh di Plosorejo 1 ini. Tentunya hal ini patut kita syukuri karena dari awal sampai akhir sampai di sini senantiasa Allah menyenangkan kami, terutama yang di Dinas Pendidikan, dengan melihat teman-teman Kademangan yang luar biasa. Semoga senantiasa kita juga dijadikan oleh Allah betul-betul hamba-hamba yang pandai bersyukur. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi sadid. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita juga berharap semoga termasuk hamba-hamba yang menerima syafaat di yaumil akhir. Ibu bapak yang saya hormati, pertama mohon maaf khususnya Pak Latif yang undangannya jam 8, tapi karena rutenya yang dibalik. Saya ini kan manut Korwil, manut tuan rumah, ya wis nendi dhisik manut aku. Pak, nanti di Plosorejo karena gongnya. Ya, ternyata niat baik Korwil itu baru saya tangkap di sini. Ya, karena ya baik semua, baik di Kademangan 1 baik, di Kademangan 5 baik, di SMP Kademangan baik, di beberapa kelompok bermain dan TK baik. Tapi di Plosorejo 1 ini gongnya pancen ya super baik. Ya. Sehingga ini ya wis komplit. Oh, ngene to carane Korwil iki nyenengne wong gitu. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Wasono, Pak Eko, ya Bu Nunung, Bu Sri ini itu. Bu Irunisa ya, Bu Irunisa. Dan teman-teman yang lain, ya pertama saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa. Kalau hari ini ditayangkan melalui live streaming, diikuti seluruh dunia, ini kalau bisa komplit Pak, mulai di kondisi sekolahnya seperti apa, ruang kelasnya seperti apa. Di Kabupaten Blitar saya keliling baik SD maupun SMP ada beberapa, tapi ini bagus ya, termasuk yang terbaik. Kalau SD ini yang terbaik, ya terbaik. Karena ya ini saya dengan kepala bidang, bukan karena saya di Plosorejo, bukan ya. Tapi SMP ada juga yang di Nglegok hampir sama. Cuman memberdayakan, saya lihat dari coretan-coretan yang di kelas itu, ini anak sama guru beda. Ya kalau di SMP itu lebih banyak
iki sentuhan tangan-tangan guru. Ya, tapi kalau di sini sentuhan tangan-tangan anak, ini muncul sekali. Ya, kita harapkan ya itulah yang terjadi, sekolah itu menyenangkan, sekolah ramah anak, sehingga anak-anak itu dan bapak ibu gurunya ini nggak usah diawasi harus pulang jam sekian, ini loh paling sampai sore mesti betah nih. Saya membayangkan seandainya saya ini dulu punya sekolahan kayak gini, kira-kira aku tahu mulai toko sekolahan gitu. Ini Pak Latif, terima kasih. Terus yang kedua, saya ingin menyampaikan terkait perkembangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Blitar. Ini mengalami kenaikan bahwa di per tanggal 10 itu hari ini, kemarin ya. Kemarin itu jumlah yang positif ini sudah 191. Sehingga dari awal kita bertahan 3 bulan sampai 10 orang, ya ketika lebaran itu sudah ada banyak yang mudik, terus perilaku masyarakat kita juga sudah mulai longgar, ya. Akhirnya terjadi kenaikan penularan yang luar biasa. Sehingga sekarang jebol di angka 191. Kita berharap semoga ini segera turun ya, sehingga kondisi kita yang awalnya kuning naik ke merah, naik ke orange, sekarang naik ke merah, ini bisa kembali lagi naik ke turun ke kuning bahkan ke hijau. Ya. Sehingga perlu saya sampaikan, memang ada beberapa pendapat, ya, kami juga mengakomodasi pendapat itu. Kami sudah membentuk tim apa namanya itu, yang Pak Haris, tim percepatan, ya, tim percepatan untuk bagaimana menyiapkan sekolah tangguh ini. Ya, kami sudah kirim surat, ya, melalui Bapak Bupati, ya, ke 4 menteri, ya, 4 kementerian itu untuk Kabupaten Blitar seandainya sudah memungkinkan kami sudah membuka sekolah. Tetapi muncul SKB yang pembaharuan itu bahwa di situ sudah jelas poinnya. Sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka ada 4 hal. Yang pertama daerahnya hijau dan kuning. Itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, ya, kami turun ini dalam rangka juga melihat bagaimana sekolah-sekolah di Kabupaten Blitar ini, ya, mulai dari tingkat TK sampai dengan SMP, apakah sudah siap. Ternyata saya melihat ini sudah 90% lebih, ya, bahwa sekolah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dengan apa? Melihat sarana prasarana yang ada di sekolah. Termasuk saya tadi masuk di sini sudah ada disinfektan, terus masuk juga di termogen, dan alhamdulillah kesehatan hari ini kami sehat semua sehingga diperbolehkan oleh Pak Latif masuk karena suhunya adalah 36,3 derajat rata-rata ini, ya, sehingga kami diperbolehkan masuk. Seandainya 38 ya jangan diperbolehkan masuk Pak Latif, walaupun itu kepala dinas, ya, ya, ditolak saja, ya. Terus ada cuci tangan, ya, di setiap ruangan ada hand sanitizer, semua sudah bermasker, ya, pokoknya komplit. Termasuk penataan di kelas ini sudah ditata sedemikian rapi, ya, sehingga baik itu 20%, 50% sesuai dengan zonanya sudah disiapkan oleh hampir semua sekolah di Kabupaten Blitar. Yang terakhir tinggal 1 Pak. Jadi komunikasi dengan komite, mohon maaf hari ini hadir komite, ya, Ketua Komite Pelosok Rejo 1, terima kasih. Ya. Tolong nanti juga ketika rapat, ya, mungkin melalui daring atau Google Form atau Google apapun, ya, Google Classroom, disampaikan ke komite. Kira-kira seandainya daerah saya itu kuning atau hijau dan kami melakukan tatap muka, kira-kira setuju apa enggak? Kalau dari misalnya 300 siswa di sini, yang 30 itu tidak setuju, ya enggak apa-apa. Berarti yang 30 itu harus tetap belajar di rumah dan harus kita layani dengan daring. Tapi yang lainnya boleh mengikuti tatap muka. Sehingga ini peran penting, persetujuan komite ini menjadi faktor penentu. Di samping 4 hal tadi, ya, yaitu daerahnya sudah memungkinkan, kuning maupun hijau, izin dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah memenuhi, ya, yang keempat adalah persetujuan komite. Ibu bapak yang saya hormati,
melihat kondisi ini, ya kita tahu juga, bahkan tadi pagi saya di Radio Persada banyak pertanyaan-pertanyaan, terutama dari kalangan emak-emak atau ibu-ibu yang ya ada yang mengeluh, ya saya sudah hampir 5 bulan Pak jadi guru itu berat, ya dengan saya harus bekerja, saya single parent, saya sudah tidak punya suami, beban sambatnya tidak karu-karuan, ya ini kita akomodasi. Ya, kita akomodasi. Tapi untuk menentukan sekolah dimulai, saya tetap berpedoman dan saya sepakat, ya pemerintah daerah dalam ini Pak Bupati sepakat tetap mengikuti SKB 4 Menteri. Ya, jadi kalau ada isu yang wah Kabupaten Blitar buka, dilihat dulu. Ya, zonanya sudah masuk zona apa? Kalau masih orange dan merah, terus terang kami belum mengizinkan sekolah-sekolah untuk buka. Karena ini resikonya sangat luar biasa. Saya tahu pendidikan itu penting. Tetapi jauh lebih penting adalah kesehatan. Kita cerdas, kita pinter, tapi kalau nggak sehat dan berujung pada kematian, ya sudah nggak bermanfaat bagi orang lain. Ya inilah yang perlu kita sampaikan kepada wali murid, bahwa kesehatan itu menjadi faktor penting ketika di era pandemi ini, di era apapun. Ya. Dan saya berharap kita semuanya, apalagi yang berada di lembaga-lembaga sekolah, di lembaga-lembaga pemerintah, ayo kita memberi contoh yang baik, berperilaku hidup bersih dan sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan ya sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ibu bapak yang saya hormati, saya tadi melihat langsung kelebihan di Plosorejo ini. Memang sinergitas antara komite luar biasa, terima kasih. Di samping itu sudah ada di sini ini untuk dalam rangka menunjang pendidikan karakter, bahwa bersinergi dengan Madin yang ada, akhirnya Madin dibuatkan kantor di sekolah. Dan kantornya enggak ecek-ecek Pak, bagus saya tadi ke sana. Tepuk tangan untuk Plosorejo. Nah, ini berarti bersambut, gayung bersambut pendidikan karakter. Salah satunya adalah dari sisi religi, ini terpenuhi oleh anak-anak. Karena apa? Anak-anak ini didampingi langsung para ustadz ustadzah yang kami juga ketemu langsung, dan terima kasih para ustadz ustadzah. Saya titip anak-anak supaya betul-betul dijadikan anak-anak ini yang generasi yang soleh dan solekah. Ya. Ibu bapak yang saya hormati, kalau melihat sepintas sekolah ini, ya sudah sepantasnya dan layak kira-kira Pak Wasono, Pak Eko, nanti Bu Nunung diusulkan untuk sekolah adiwiyata. Ya, karena dari sisi kurikulumnya sudah ada, dari bentuk fisik sekolahnya juga SOK, wis pokoknya oke kabeh. Ya, jos, top marko top. Tepuk tangan lagi untuk Plosorejo 1. Nah, ini banyak sekolah lain juga tadi saya termasuk Kademangan 5, ya. Ini tolong didorong untuk adiwiyata, termasuk Kademangan 1, ya Pak Ridwan ini ada, tolong didorong, tinggal penghijauannya di sana tadi seolah-olah baru kena bencana gunung meletus, ya sehingga masih kering, ya tetapi bagus ya, bagus. Itu tinggal moles titik bersama komite nanti insya Allah bisa. Ibu bapak yang saya hormati, itulah kebanggaan kami dari Dinas Pendidikan hari ini bisa bertemu dengan panjenengan, dan sekali lagi kami mohon maaf ya apabila jadwal ini tidak tepat, karena memang ya di satu SD itu kadang-kadang dijadwal udah nanti 10 menit selesai, ya ternyata ya sulit ya, akhirnya sampai molor-molor Pak Ratib. Tapi saya terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan para undangan semuanya yang hadir di sini ya, untuk menunggu kami hingga acara sampai selesai, termasuk di Pak Radmin ya, nanti yang wilayah atas ya, nanti tidak bisa kita agendakan hari ini, tetapi mungkin suatu saat ya Bu Gus, nanti nggak usah ngomong-ngomong Bu Gus, ya kita langsung meluncur saja ya, insya Allah nanti. Oh ya wes. Pokok jadi bocor nih kita. Saya nggak enak kalau bocor itu mesti, ya paling tidak mesti enak.
telo enek ini kalau nggak dimakan ya nggak enak, dimakan ini pareken. Ya. Jadi itulah Ibu Bapak yang saya hormati, saya yakin pastikan melalui jaminan Korwil Bu Gus bahwa Kademangan seluruh sekolahnya siap untuk melaksanakan sekolah tangguh. Tadi pagi dalam rangka mau mensukseskan atau mensosialisasikan tentang masalah sekolah tangguh. Monggo Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya koreksi yang jenengan ya. Oh nggih. Saya bukan pembesar karena ini badannya kecil. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya hari ini bersama tim. Ini ada Kabid SMP, Kabid SD, Kabid TK yang alhamdulillah hari ini bersama kami disertai para kasih untuk melihat yang memonitor secara langsung seperti apa kesiapan sekolah di dalam menyongsong ya adaptasi baru ya dalam mempersiapkan dunia pendidikan khususnya di sekolah. Dan alhamdulillah dari pagi tadi saya mulai dari SMP 2 Kademangan, SD Kademangan 5, SD Kademangan 1, ada beberapa TK Pertiwi, TK Dharma Wanita, Plosorejo maupun Kademangan, SD Lukmanul Hakim, juga TK-nya Lukmanul Hakim. Terakhir di Plosorejo ini ternyata Kecamatan Kademangan luar biasa dan sudah siap 100%. Amin, tepuk tangan. Adaptasi kebiasaan baru. Tentunya kita selalu mengikuti petunjuk dan arahan serta SKP 4 Menteri bahwa sekolah itu bisa dibuka atau bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang satu adalah, yang pertama adalah zonanya sudah zona hijau dan kuning. Itu pun ada protap-protap tertentu harus dilakukan. Yang kedua adalah izin pemerintah daerah. Lah kami turun ini dalam rangka menganalisa ya, apakah sekolah ini diperbolehkan untuk masuk atau tidak. Ya ini kami turun, makanya ini sebagai masukan kami untuk memberikan masukan pada beliaunya Bapak Bupati. Yang ketiga adalah sarana prasarana di sekolah. Ya, mulai dari awal dan terakhir di Plosorejo ini, saya melihat semua sudah lengkap. Khususnya di Plosorejo ini saya masuk sudah ada bilik disinfektan. Masuk sudah itu, terus ada termogan berarti pengukuran suhu, dan alhamdulillah hari ini saya bersama tim rata-rata suhunya adalah 36, sehingga kami diperbolehkan oleh kepala sekolah, oleh Pak Kasir bisa masuk. Kalau seandainya 38 kami pun juga pasti dilarang oleh kepala sekolah untuk masuk sekolah ini, dan alhamdulillah kami boleh masuk sekaligus diajak ke ruang UKS, ruang isolasi, semua sudah komplit. Termasuk ruang guru ini penataannya juga sudah bagus, bahkan super bagus. Dimasuk di kelas-kelas ini dengan penataan yang luar biasa, dengan kreativitas anak-anak terkait lukisan, pojok baca, semua komplit yang dibutuhkan anak-anak di ruang kelas ini. Ya, sehingga kami pun insya Allah kalau situasi zona kita sudah zona hijau maupun kuning maupun hijau, insya Allah kami memberikan untuk ini melaksanakan pembelajaran tatap muka tetap memenuhi 50% dari kuota yang ada. Di samping itu kami juga melihat apa yang dikeluhkan Bapak Ibu Guru, misalnya daringnya seperti apa, jaringannya seperti apa, lemot atau tidak, dan alhamdulillah ya Plosorejo 1 ini SDN ini ternyata jaringannya kuat dan sehingga Bapak Ibu Guru bisa melayani daring dengan baik. Nah, bagi yang tidak ada akses internet maupun yang tidak punya alat komunikasi baik berupa HP maupun laptop, ini tentunya Bapak Ibu Guru juga melakukan dengan daring.